Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'd. Yang terhormat segenap para ulama, para kiai, para guru, para asatidz, khususnya para dosen Institut Agama Islam Hasan Jufri Inhafi, terkhusus jajaran pimpinan dari rektor beliau Kiai Haji Abdul Halim, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan segenap ketua jurusan dekan baik tarbiyah ataupun syariah yang hadir, dan kaprodi dari setiap jurusan yang ada. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya juga kepada Takmir Masjid Darul Falah Gunung Soka yang telah memfasilitasi acara Safari Ramadan yang diadakan oleh LPPM Inhafi. Semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan segenap masyarakat Gunung Soka, juga tidak lupa tim medis yang juga telah membantu untuk melaksanakan agenda pemeriksaan gratis khususnya untuk masyarakat Gunung Soka. Kita sampaikan beribu terima kasih untuk mereka, dan juga segenap masyarakat Gunung Soka dan para mahasiswa mahasiswi Institut Agama Islam Hasan Jufri yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bertepatan dengan hari ke-10 daripada bulan Ramadan. Ini tidak ada istilah kebetulan. Kebetulan itu adalah perspektif kita sebagai manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala istilah kebetulan itu tidak ada. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, itu semuanya sudah mauzun, sudah teratur, sudah direncanakan. Subhanallah, di antara karunia dan anugerah yang sempurna untuk kita bisa berkumpul di sini dalam suatu agenda, suatu kegiatan yang zahiruhu kabatini, zahirnya seperti batinnya insyaallah mardiyah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan yang subhanallah bertepatan dengan keadaan yang mulia, saat-saat yang mulia. Pertama, kita mengadakan acara ini di masjid, dan semua orang tahu bagaimana keistimewaan dan kemuliaan daripada masjid. Yang kedua, acara ini berada di bulan Ramadan, lebih khususnya lagi di hari ke-10-nya, di hari ke-10 daripada bulan Ramadan. Besok itu karena begini,
Kata para ulama, yang namanya masa waktu itu dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang ya begitu, berputarnya ya begitu. Setiap tahunnya itu 12 bulan, setiap bulannya itu ada 29 atau 30 kalau ikut perputarannya bulan. Tapi kalau ikut perputarannya matahari ya setiap harinya 30, 31 kecuali Februari 28 dan 4 tahun sekali 29. Dan begitu dari zaman sejak Allah Subhanahu wa taala atau dari manusia pertama Nabi Adam sampai hari ini. Apa yang menjadikan setiap masa, setiap waktu itu lebih istimewa daripada yang lainnya? Di antaranya adalah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengistimewakannya. Makanya ada istilah syairillah. Ada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan waktu-waktu dan masa-masa tertentu. Yang kedua adalah kejadian yang terjadi di masa itu. Kejadian yang terjadi di masa yang kita ketahui dari sejarah itu menjadi salah satu sebab masa dan waktu itu lebih istimewa daripada yang lainnya. Dan di bulan Ramadan ini di tanggal 11 secara khususnya besok ini adalah waktu di mana Sayyidatina Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu setia menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliaulah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keturunan untuk Rasulullah. Tidak kemudian kita menafikan dari istri yang lain, akan tapi yang memberikan keturunan yang ada sampai hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keturunan daripada Sayyidatina Khadijah. Anak-anak Rasulullah itu semuanya daripada Sayyidatina Khadijah. Makanya ada suatu cerita ketika Sayyidatina Aisyah ini cemburu. Wajar seorang istri cemburu kepada suaminya, itu wajar. Cemburu kepada Rasulullah karena beliau selalu menyebut-nyebut Sayyidatina Khadijah. Setiap kali ada tamu yang berkaitan dengan Sayyidatina Khadijah, Rasulullah akan menyebut bagaimana kebaikannya Khadijah, bagaimana jasanya Sayyidatina Khadijah, bagaimana baiknya Sayyidatina Khadijah. Cemburu Sayyidatina Aisyah. Ketika cemburu menampakkan kecemburuannya, kata Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah telah Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan seorang wanita, seorang perawan yang lebih baik daripada dia?" Marah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada yang bisa mengganti Khadijah. Di depan Sayyidatina Aisyah, tidak ada yang bisa mengganti Khadijah. Kenapa? Dari saking besarnya jasa yang telah diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat, Sayyidatina Khadijah ini sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, apa yang aku punya aku persembahkan untukmu semuanya, untuk perjuanganmu dalam berdakwah di jalan Allah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setelah ini aku meninggal dan hartaku untuk membantu perjuanganmu telah habis dan engkau butuhkan itu dariku, maka galilah kuburku. Ambillah tulang belulangku, juallah tulang itu dan gunakan itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Sampai sebegitunya Sayyidatina Khadijah. Beliau meninggal di tanggal 11 Ramadan. Ini adalah suatu musadafah yang baik. Insyaallah perkumpulan kita khususnya untuk kaum hawa adalah awal baru atau langkah baru untuk bisa meniru, untuk bisa mengikuti jejak kaki daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan kita insyaallah nantinya digolongkan bersama rombongannya Sayyidatina Khadijah, di barisannya Sayyidatina Khadijah bersama barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tanggal 10 ini adalah tanggal di mana kita mengevaluasi, karena kata Rasulullah SAW, yang namanya Ramadan ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Yang namanya Ramadan itu terbagi menjadi sepertiga. 30 berarti 10. Awaluhu rahmah, 10 hari pertama adalah rahmah. Seakan-akan kita mengadakan pengajian atau agenda acara pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, coba diperiksa bagaimana 10 hari ini, sudah pantaskah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah pantaskah kita menjadi atau mendapatkan predikat almarhumin, bukan almarhumin yang sudah meninggal ya, bukan almarhumin yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah pantaskah dalam 10 hari ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-10, apakah kita sudah bisa dikatakan sebagai orang yang maksimal dalam membaca Al-Quran?
Apakah kita sudah bisa dikatakan sebagai orang yang melaksanakan puasa dan ibadah murni karena iman dan ihtisab dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sebagai waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi itu semua. Karena begini, maaf, orang yang melewati hari-hari di bulan Ramadan tanpa melakukan evaluasi yang baik, tanpa betul-betul memperhatikan apa yang telah dia lakukan, betul-betul memeriksa, bukan hanya sekedar mengevaluasi begitu tanpa ada niat untuk merubah, memperbaiki dan sebagainya, betul-betul memeriksa, maka kita akan menjadi orang rugi. Orang rugi nantinya ketika keluar daripada bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Illam tughfar fi Ramadan famata." Kalau kamu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, terus kapan lagi? Ramadan ini tayassur asbabil maghfirah. Yang namanya sebab-sebab kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari sebelum Ramadan kita mau dapat maghfirah atau kita ingin melakukan suatu ibadah saja, itu kita harus melawan beberapa setan untuk itu. Karena setan tidak akan pernah ridha seorang hamba, seorang umatnya Rasulullah berhasil melakukan suatu ibadah. Mereka akan berusaha bagaimana caranya ibadahnya seorang hamba gagal dilakukan. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini setan-setan ini yang akan menghalangi kita disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita akan lebih mudah untuk menggapai atau melaksanakan suatu ibadah dan menggapai pahala daripada ibadah itu. Harusnya begitu. Sekarang permasalahannya adalah walaupun setannya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang sejak lahir sampai mati akan bersama dengan kita itu masih ada. Makanya kalau kita lihat di bulan Ramadan ada orang melakukan suatu kemaksiatan, dia kemudian justru maksiatnya di bulan Ramadan lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi, ya jangan salahkan setan. Kata setan, saya nggak ngelakuin apa-apa kok disalahkan ini. Saya di Ramadan nggak punya andil apa-apa kok ikut serta di kambing hitamkan. Kata setan, justru kalau orang di bulan Ramadan maksiatnya tambah top, itu bukti bahwasanya hawa nafsunya tidak bisa dia kendalikan. Itu tanda bahwasanya dia adalah orang yang tidak terbelenggu dengan hawa nafsunya. Makanya ini di bulan Ramadan perlu kita evaluasi 10 hari ini, apakah betul kita sudah berhak, sudah pantas untuk mendapatkan predikat al-marhumin, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, beliau pernah menyampaikan satu hadis. Yang hadis ini beliau kutip daripada beberapa referensi. Beliau mengatakan ada 5 keistimewaan umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Satu di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan Ramadan memandang kepada hamba-hambanya tanpa terkecuali. Yang shaimin tentunya, yang berpuasa. Dan barang siapa yang mendapatkan satu pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, satu saja, itu akan cukup untuk dia terlindung, menjadi proteksi untuk dia daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang perlu kita evaluasi, sudah pantaskah kita mendapatkan pandangan itu sehingga kita termasuk dalam predikat al-marhumin, orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggapai satu pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 10 hari pertama bertepaan dengan majlis kita ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan evaluasi ini yang tersisa daripada bulan Ramadan, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, betul-betul kita siap untuk memaksimalkan, betul-betul kita bisa memperbaiki apa yang belum baik sebelumnya dan menambah apa-apa yang harus kita maksimalkan di hari-hari yang tersisa daripada bulan Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari segi hukum ya, dari segi hukum. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat dan ini menjadi tugas daripada para mahasiswa ya. Kalian harus sesuai al-ism 'alal musamma, mahasiswa ya. Kalau siswa itu kan ya siswa, tapi kalau maha itu kan besar, dahsyat itu. Berarti dari keilmuannya dahsyat, daripada akhlaknya dahsyat, daripada kontribusinya di masyarakat dahsyat. Maha semuanya ya. Jadi jangan cuma mahanya saja yang dianukan, tapi betul-betul sesuai dengan nama itu.
ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan disosialisasikan ke masyarakat berkaitan khususnya di mahasiswa hukum itu. Hukum ekonomi syariah, walaupun hukum ekonomi syariah HES atau hukum keluarga Islam harusnya lebih proaktif, lebih banyak kontribusinya untuk menjadi wasilah kepada masyarakat dalam penyampaian hukum-hukum. Dalam Ramadan itu banyak terjadi, ditanyakan bagaimana hukumnya. Nah, sekarang kan sedang pemeriksaan ini. Bagaimana hukumnya orang di Ramadan sakit tersuntik, dia dalam keadaan puasa? Bagaimana hukumnya? Batal apa tidak batal itu? Aftuni ayyuhal muftun. Yang ahli fatwa, bagaimana hukumnya seorang di bulan Ramadan kemudian dia sakit datang ke dokter disuntik? Apakah puasanya batal atau tidak? Ini perlu untuk disampaikan ke masyarakat karena mereka bingung. Kalau sampai mereka bingung kemudian tidak bertanya dan tidak tersampaikan kepada mereka hukum ini, sehingga apa yang terjadi? Bisa saja ibadah mereka tidak sesuai, tidak sah dan lain sebagainya. Ini perlu disampaikan. Nah, dalam momen seperti ini, karena ini momennya Institut Agama Islam Hasan Jufri, kita lebih kepada bagaimana hukumnya ini kita sampaikan. Nah, di antara materi yang ingin disampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan itu. Maka perlu untuk diketahui khususnya oleh para mahasiswa yang kemudian akan dilanjutkan kepada masyarakat. Hukum suntikan itu. Nah, ini kan juga ada biasanya orang yang kena diabetes itu ya. Dia harus menggunakan insulin. Insulin suntikan itu. Karena sudah enggak mempan pakai obat atau sudah terlalu tinggi itu gula darahnya sehingga harus pakai insulin. Bagaimana hukumnya insulin ini? Apakah membatalkan atau tidak? Begini. Di dalam hukum suntik menyuntik dalam keadaan puasa di bulan Ramadan ini, pertama dilihat daripada bahan atau suntikan itu, isi daripada suntikan itu. Apakah dia mughaddiyah atau tidak? Apakah dia mughaddiyah atau tidak? Mughaddiyah ini membuat kenyang, memberikan energi. Kalau dia mughaddiyah, dia bisa memberikan energi dalam arti dia sampai ke lambung kemudian diolah menjadi energi, maka itu membatalkan. Seperti infus. Biasanya kalau orang sakit karena makanannya itu berkurang, dibantu dengan infus. Atau biasanya orang yang tidak sadar, koma, itu dia tetap hidup karena apa? Karena bantuan infus. Jadi kebutuhan dia semuanya itu sudah tersarikan dalam infusan itu yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang seperti ini membatalkan. Kalau tidak mughaddiyah, tidak membuat kenyang, tidak sampai ke perut dan tidak menjadi energi untuk dia, maka dilihat lagi. Apakah dimasukkan lewat urat-urat darah atau dimasukkan lewat otot? Kalau dimasukkan lewat urat-urat darah, itu ada dua pendapat. Yang pertama dikatakan membatalkan. Yang kedua dikatakan tetap dilihat apakah sampai ke perut atau tidak. Kalau sampai ke perut membatalkan. Tapi kalau tidak sampai ke perut tidak membatalkan. Itu kalau disuntikan lewat urat-urat. Tapi kalau disuntikan lewat otot, nah ini yang banyak itu ya, suntikan di sini, di paha dan lain sebagainya. Itu suntikan lewat otot, vaksin itu dan lain sebagainya. Maka itu tidak membatalkan. Membatalkan. Nah, sehingga yang seperti ini kalau kita sosialisasi sampaikan ke masyarakat, mereka tenang. Oh, saya kalau sakit dalam keadaan berpuasa pun saya bisa datang ke dokter minta suntik. Tidak ada masalah. Dan sangat mudah. Ini baru kemudian sering dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, boleh kita akses itu di website mereka. Itu mereka menyampaikan bahwasanya suntikan itu khususnya orang yang diabetes yang harus nyuntik setiap harinya itu untuk mengontrol kadar gulanya, itu ketika mereka menyuntikkan puasa mereka tidak batal. Tidak batal. Wa alaihi al-muhaqqiqun, kata mereka. Dan ini pendapatnya para ahli tahqiq.
Nah, itu di antara hukum-hukum yang perlu kita sampaikan, kita masyarakatkan agar ibadah mereka lebih sempurna, khususnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kemudian di antara hal yang penting untuk kita perhatikan di bulan Ramadan, selain daripada hukum-hukum itu, banyak sebenarnya hukum-hukum yang perlu kita betul-betul pahami dan disampaikan ke masyarakat. Ada lagi hal-hal yang penting untuk kita perhatikan di bulan Ramadan. Apa itu? Kebiasaan-kebiasaan. Maaf. Karena bulan Ramadan ini ibadah fardu itu dikalikan 70 oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah fardu itu kali 70. Ibadah sunnah itu sama seperti salat fardu. 2 rakaat sunnah itu sama seperti 2 rakaat fardu pahalanya. Bukan statusnya ya, statusnya nggak berubah itu. Ya sunnah, fardu. Tapi dari sisi pahala yang didapatkan itu sama seperti salat fardu. Kalau fardunya saja kali 70, sunnahnya itu sama seperti fardu, terus kebiasaan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan bahkan yang sunnah tidak dilakukan, bahkan yang wajib kita sembrono di sana. Itu orang rugi, betul-betul rugi. Dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian beliau setiap naiknya mengatakan amin, amin, amin. Setelah selesai daripada khutbahnya, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau mengatakan amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, datang Jibril kepadaku. Setiap aku menaiki tangga mimbar itu datang Jibril kepadaku. Dan Jibril mengatakan, di antara perkataan Jibril, man adrak Ramadan walam yughfar lah ab'adahullah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan akan tetapi dia masuk bulan Ramadan tidak menjadi sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ab'adahullah. Allah akan jauhkan dia daripada rahmatnya. Dalam redaksi lain dikatakan la'anahullah fahuwa mal'un. Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Laknatnya Allah itu dengan cara dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini rahmat semua. Kita ini hidup dalam liputan rahmat. Kalau ada orang sampai dicabut rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mau cari kemana rahmat itu? Mau cari di mana? Di kantor sekretariat tidak ada itu. Cari kemana rahmat? Hanya Allah yang bisa memberikan rahmat kepada kita. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkadang manusia ini kan yang dianggap rahmat yang besar-besar saja. Uang itu dianggap rahmat ya. Kemudian apa? Motor dianggap rahmat. Mobil dianggap rahmat. Padahal nafas itu rahmat. Padahal pandangan mata itu rahmat. Padahal fungsi daripada anggota tubuh kita yang bisa kita gunakan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah cabut itu, Allah ambil rahmat itu, atau Allah memalingkan pandangan rahmatnya daripada kita, mau nyari di mana rahmat itu? Makanya kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan harus betul-betul kita perhatikan, kita manage, kita betul-betul atur sedemikian rupa. Minimal jauhkan daripada maksiat. Minimal jangan kita ada di tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita ketika kita ada di tempat itu atau ada di keadaan itu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kebiasaan-kebiasaan, khususnya para anak-anak muda ini. Maksiatan yang kamu lakukan di luar bulan Ramadan, jangan sekali-kali terbesit dalam hatimu untuk kamu lakukan di dalam Ramadan. Kata di dalam suatu riwayat, kalau sudah datang bulan Ramadan, setiap malamnya ada penyeru, ada pengumuman. Pengumuman ini hanya didengar oleh makhluk selain manusia dan jin. Adapun manusia dan jin mereka tuli daripada panggilan itu. Apa panggilan itu? Apa seruan itu? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang akan melakukan atau berniat, bermaksud ingin melakukan suatu kebaikan, aqbil, ayo maksimalkan, ayo yang semangat. Ini syahr mudha'afah, bulan di mana semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang berkehendak kebaikan, yang mau sedekah, ayo keluarkan sedekahnya. Yang mau beribadah, ayo perbanyak ibadahnya. Yang mau berbakti, ayo berbakti kepada orang tuanya. Yang mau baca Al-Quran, ayo baca Al-Qurannya. Itu panggilan pertama. Yang kedua, wa ya baghiyasyarr aksir. Wahai mereka orang-orang yang menghendaki keburukan, yang mau melakukan kegiatan-kegiatan negatif, yang mau melakukan kemaksiatan, aksir, kurangi, hilangkan, jauhi. Kenapa? Karena dosamu tidak seperti dosa yang kamu lakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan.
Bahkan tadi kita sedikit diskusi dengan salah satu dosen itu, Pak Masruhin. Kata beliau ini di dalam kitab ini dikatakan seperti halnya ibadah di bulan Ramadan itu mudha'afah, begitu pula dosa. Kenapa? Karena nadhiru ats-tsawab al-mudha'afah, sebagai persamaan daripada pahala yang dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Walaupun nantinya ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya ketika seorang anak Adam melakukan suatu kebaikan maka Allah akan lipat gandakan 10, tapi kalau dia melakukan kejelekan ditulisnya hanya 1 saja. Tapi ala kulli hal, Ramadan ini terlalu mulia untuk kita kotori dengan kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Penting untuk kita perhatikan. Ayo, sisa 20 hari lagi nih, 10 hari sudah lewat. Jangan sampai 20 hari yang tersisa justru kita lebih futur, lebih tidak semangat lagi. Justru kita, kapan ini hari rayanya? Justru kita malah mengharapkan cepat-cepat Ramadan lewat. Kenapa? Karena nggak bisa bebas ini, nggak bisa dan lain sebagainya. Maksiat-maksiat yang kemarin, kebiasaan, kegiatan-kegiatan yang seru-seru, yang negatif tidak bisa kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga dia mengharap cepat-cepat selesai daripada bulan Ramadan. Ya khasrata, alangkah ruginya orang seperti itu. Alangkah ruginya. Nah, itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan di bulan Ramadan. Ayo kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik, yang bernilai pahala. Masya Allah, ini dari LPPM ini menjadi wasilah mereka. Orang itu mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini caranya. Kalau kalian merasa tidak mampu untuk nyampe kepada Allah secara langsung, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini LPPM ini pahalanya besar ini, yang diketuai oleh Pak Ansar ini. Insyaallah pahalanya. Kenapa? Dia menjadi wasilah untuk orang-orang mendapatkan fasilitas kesehatan. Dia menjadi wasilah untuk orang berkumpul di sini, di majelis ilmu. Di mana majelis ilmu ini dikatakan dalam suatu athar, suatu riwayat, ada yang mengatakan ini dinisbatkan kepada perkataan para ulama, ada yang mengatakan ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila majlisil ilmi fi Ramadan kutiba lahu bi kulli khutwatin ajru ibadati sanah. Barang siapa yang datang ke majlis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuk setiap langkahnya itu dihitung sebagai pahala ibadah 1 tahun. Ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadahnya kita yang masih 50-50 itu. Kalau ibadah kita kan 50-50, salat kita 50-50, sedekah kita 50-50 dan sebagainya. Tapi dengan kita berjalan ke majelis ilmu, berkumpul di sini bersama-sama, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga betul-betul seperti itu. Dan kita yakin dengan hal itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk langkah kita itu hadir ke majelis seperti ini dihitung sebagai ibadah yang diterima selama 1 tahun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya penting untuk kita betul-betul gunakan hal ini, anugerah ini, karunia ini dengan maksimal, dengan betul. Jangan sampai orang itu kalau ada bazar, ada pameran, dikatakan gratis, apapun isinya gratis. Orang cerdas, apa yang akan dia lakukan? Langsung datang itu, berebut untuk mendapatkan hal ini. Ini Allah Subhanahu wa taala bilang, ayo yang mau ampunan gratis. Kira-kira orang cerdas apa yang dilakukan? Oh cepat-cepat, karena ini banyak dosanya ini. Nah, ayo, ada ndak di sini? Kalau ada kita kasih hadiah itu. Hadiah mau berapa? Ada ndak di sini yang bisa mengatakan, mengklaim saya tidak punya dosa? Ada? Setiap orang dengan dosanya masing-masing, nggak usah disebutkan sudah. Setiap orang dan masing-masing. Ada enggak di sini yang hadir di sini? Dia bisa mengklaim kepada kita, akan kita kasih berapapun kamu mintanya. Kalau enggak ada, kita jual apa yang kita punya itu. Ada enggak di antara kita yang hadir bisa mengklaim bahwasanya dia tidak punya dosa? Semuanya punya dosa. Orang yang punya dosa, apa yang paling diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ampunan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sedang mengobral ampunan gratis kata Allah. Setiap malamnya itu, orang yang mau ampunan mana?
setiap harinya. Orang cerdas akan cepat-cepat itu. Nah, orang yang nggak cerdas, nanti saja, Ramadan depan saja. Sekarang enggak. Saya enggak terlalu butuh sekarang. Sombong sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang bilang sombong sekali kepada kita, habis sudah dunia kita itu. Mau cari kemana lagi? Orang kalau mau nyari musuh itu yang selevel. Mau nyari musuh sama Allah, repot. Nyari musuh sama yang menciptakan dia sendiri, repot. Kalau mau musuhan, kalau memang mau musuhan, walaupun musuhan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang harus musuhan, cari yang selevel. Cari yang selevel, yang sama-sama itu. Ini musuhannya sama Allah Subhanahu wa taala. Repot itu ya. Repot repotnya. Nah, maka penting, ayo dimaksimalkan, ayo diperhatikan Ramadannya, bacaan Al-Qur'annya, ibadahnya, kegiatan-kegiatannya. Ini adalah kegiatan yang positif. InsyaAllah semoga dicatat sebagai kegiatan yang makbulah, yang bernilai pahala, yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. InsyaAllah apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan hidayah dan taufik untuk selalu ada di rel kebaikan, rel ibadah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.